Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Fuji Pratiulaya dari kelas G dengan NIM 1514222151. Jadi di video kelima ini kita akan membahas tentang pengelolaan lingkungan belajar. Konsep dasar pengelolaan lingkungan belajar. Belajar adalah kegiatan yang berproses dan merupakan unsur yang sangat fundamental dalam setiap penyelenggaraan jenis dan jenjang pendidikan. Ini berarti bahwa berhasil atau gagalnya pencapaian tujuan pendidikan itu amat tergantung pada proses belajar yang dialami siswa, baik ketika ia berada di sekolah maupun di lingkungan rumah atau keluarga sendiri. Sedangkan yang dimaksud dengan lingkungan adalah sesuatu yang berada di luar dari diri anak didik dan mempengaruhi perkembangannya. Lingkungan yang memungkinkan belajar siswa misalnya gedung sekolah, perpustakaan, laboratorium, pusat sarana belajar, museum, taman, kebun binatang, rumah sakit, pabrik, dan tempat-tempat lain yang sengaja dirancang untuk tujuan belajar siswa atau yang dirancang untuk tujuan lain tetapi kita manfaatkan untuk belajar siswa-siswa kita. Dalam pendidikan, lingkungan merupakan salah satu faktor yang ikut menentukan keberhasilan dan kegagalan siswa dalam belajar. Pengelolaan lingkungan belajar mempunyai konsep yaitu pengelolaan peserta didik. Pengelolaan peserta didik perlu ditugaskan peraturan tentang penggunaan ruang belajar dan tata tertib dalam pelaksanaan pembelajaran. Maka aturan sekolah pun terkait dengan pengelolaan peserta didik agar proses pembelajaran berjalan dengan efektif dan efisien. Aturan sekolah tersebut digunakan untuk menetapkan batasan-batasan untuk seseorang siswa. Pengelolaan ruang belajar. Dalam pengelolaan lingkungan belajar, ini guru mengatur ruang belajar sesuai karakteristik mata pelajaran. Ruang belajar harus memiliki media pembelajaran yang mendukung proses pembelajaran. Dapat disimpulkan, guru mempunyai wewenang dalam pengelolaan lingkungan belajarnya. Sehingga pengelolaan pembelajaran dilakukan dengan cara team teaching, yaitu sebagai suatu sistem pelayanan di mana guru mengelola pembelajaran dengan baik dengan materi yang sudah disiapkan guru, seperti pembelajaran dengan cara diskusi atau kelompok. Pengelolaan penilaian peserta didik. Penilaian ini dilakukan untuk mengukur proses dan hasil pembelajaran. Penilaian dilakukan setiap saat untuk menilai kemajuan belajar peserta didik. Penilaian ini meliputi penilaian kognitif, praktik, dan sikap seorang siswa. Sedangkan hasil penilaian ini digunakan sebagai dasar untuk mengukur kemampuan peserta didik. Adapun tujuan pengelolaan lingkungan peserta didik. Adapun tujuan pengelolaan lingkungan belajar. Tujuan pengelolaan lingkungan belajar menurut Ari Kunto berpendapat bahwa tujuan pengelolaan kelas adalah agar setiap anak di kelas dapat bekerja dengan tertib sehingga segera tercapai tujuan pengajaran secara efektif dan efisien. Pengelolaan kelas sangat diperlukan karena dari hari ke hari, bahkan dari waktu ke waktu, tingkah laku dan perbuatan siswa selalu berubah-ubah. Hari ini siswa dapat belajar dengan baik dan tenang, tetapi besok belum tentu. Oleh karena itu, kondisi belajar yang optimal dapat dicapai jika guru mampu mengatur siswa dan sarana pengajaran serta mengendalikan dalam situasi yang menyenangkan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Dalam mewujudkan lingkungan belajar yang sesuai dengan harapan, maka lingkungan belajar tersebut perlu dikembangkan dengan berhaluan atau berpedoman kepada prinsip-prinsip. Di antaranya, merefleksikan selera anak, berorientasi pada optimalisasi perkembangan belajar anak, berpihak pada efisiensi pembelajaran. Pengelolaan lingkungan belajar harus berpijak kepada selera anak, artinya bahwa kita harus menyesuaikan dengan minat, bakat, serta keinginan dan kemauan anak yang berdasar kepada pertimbangan karakteristik perilaku anak. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pengelolaan lingkungan belajar. Yang pertama, memahami sifat yang dimiliki siswa. Kedua, memahami perkembangan kecerdasan siswa. Ketiga, mengenal siswa secara perorangan. Keempat, memanfaatkan perilaku siswa dalam pengorganisasian belajar. 5. Mengembangkan kemampuan berpikir kritis, kreatif, dan kemampuan memecahkan masalah. 6. Mengembangkan ruang kelas sebagai lingkungan belajar yang menarik. 7. Memanfaatkan lingkungan sebagai sumber belajar. Dan yang terakhir, memberikan umpan balik yang baik untuk meningkatkan kegiatan belajar. Beberapa teknik untuk mendapatkan umpan balik dari anak didik di antara lain, memancing aspirasi anak didik,
memanfaatkan teknik alat bantu yang praktik, memilih bentuk motivasi yang akurat, misalnya memberi angka, hadiah, pujian, memberi tugas, hukuman, dan lain-lain. Dan yang terakhir, menggunakan metode yang revariasi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, dan subscribe.